Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Namayanti dari channel Paw Treatment, channel perawatan kucing dan anjing. Oh ya teman-teman, karena ini mumpung hari kedua Lebaran Idul Fitri, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman Muslim merayakan. Semoga amal ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oh ya teman-teman, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya bahwa saya akan membahas tentang bagaimana sih cara memisahkan anjing yang berkelahi. Ya, sekarang ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melerai atau memisahkan anjing yang berkelahi. Tapi sebelumnya teman-teman, seperti biasa saya mohon dukungan teman-teman untuk sama-sama membangun channel ini dengan cara subscribe, dan jangan lupa pula untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Jadi apabila saya ada next upload tentang perawatan kucing anjing, teman-teman lah yang lebih dulu mengetahuinya. Dan boleh juga teman-teman minta like-nya apabila teman-teman menyukai video ini, dan share ke media sosial teman-teman. Oh ya, jangan lupa juga untuk komen apabila ada pertanyaan dan masukan, ada kritikan dan sebagainya. Terima kasih. Hal yang sering membuat pusing para dog owners atau pemilik anjing adalah anjing yang sering berkelahi. Ya, memang anjing itu secara alami adalah makhluk yang sangat terikat dan sangat menjaga daerah teritori mereka. Maka apabila ada anjing lain, apalagi yang sama jenis kelaminnya, misal jantan dengan jantan, atau betina dengan betina masuk ke daerah teritori mereka, terutama yang jantan ya teman-teman, maka hampir dipastikan akan terjadi perkelahian. Apabila teman-teman mempunyai anjing lebih dari satu, maka akan sangat bijaksana untuk memisahkan anjing-anjing milik teman-teman tersebut pada saat mereka makan. Nah, pada saat makan ini teman-teman biasanya terjadi pertengkaran, saling serang, saling berebut itu. Maka sangat dianjurkan, sangat bijaksana untuk memisahkan anjing-anjing yang lemah dengan anjing-anjing yang agresif pada saat mereka makan. Perkelahian dapat juga terjadi karena berebutan betina. Ya, pada saat musim kawin tiba, yaitu apabila ada betina yang sedang lup atau sedang datang bulan, maka jantan-jantan ya dari tempat lain akan datang mendekati si betina dengan maksud untuk mengawininya. Nah, maka akan terjadi persaingan antara jantan ya teman-teman. Nah, biasanya mereka akan saling berebutan untuk mendekati si betina, untuk mengawini si betina, dan biasanya akan terjadi pertengkaran di antara para pejantan tersebut. Sebab lainnya mengapa anjing itu berkelahi adalah karena kurang sosialisasi. Anjing yang dikurung terus seharian atau anjing yang dirantai selalu dirantai seharian, maka akan menjadi anjing yang kuper dan kurang bersosialisasi. Maka apabila dia bertemu orang lain, akan timbul nalurinya untuk galak ya teman-teman. Dan begitu juga apabila dia bertemu dengan anjing lain, maka dia juga akan galak, bahkan akan menyerang dan berkelahi dengan anjing lain. Sebab terakhir anjing itu berkelahi, ya ini sangat miris ya teman-teman. Ada beberapa orang yang boleh dikatakan orang yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman, memang sengaja untuk melatih anjing-anjing, terutama jenis-jenis anjing-anjing bertarung, anjing yang besar-besar itu, untuk bertarung demi kepentingan mereka ya teman-teman, demi mereka berjudi. Nah, itu anjing-anjing memang dari kecil sudah dilatih untuk bertarung, maka apabila dia melihat anjing lain, maka dia cenderungan untuk menyerang anjing tersebut. Oh enggak kok, anjingku adalah anjing baik, tidak suka berkelahi, anjing ramah, suka bersosialisasi dengan sesama anjing maupun orang. Apabila teman-teman punya anjing seperti itu, selamat ya teman-teman, teman-teman telah berhasil mendidik anjing teman-teman menjadi anjing yang baik. Tetapi tidak salahnya, ada salahnya juga teman-teman, teman-teman menonton video ini ya. Jadi apabila ada tetangga ataupun siapapun yang meminta saran Anda, anjingku kok suka berkelahi ya, teman-teman bisa sharing info mengenai ini. Dan amit-amit ya teman-teman, kadang-kadang kita sudah berhati-hati, kita bawa anjing kita jalan-jalan, tidak tahunya anjing kita diserang oleh anjing lain dan terjadilah perkelahian. Bukan mendoakan teman-teman apabila keadaan yang buruk ini terjadi, teman-teman sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dengan info dari video ini.
Lalu bagaimana caranya mengatasi atau mencegah anjing itu berkelahi? Ada beberapa cara ya teman-teman. Yang pertama adalah jangan panik. Jangan panik, fokus. Apapun situasinya, jangan panik. Apabila teman-teman itu panik, apalagi sampai berteriak, maka teriakan panik teman-teman itu akan ditangkap oleh anjing sebagai isyarat untuk semakin menyemangati mereka untuk berkelahi, dan dikhawatirkan mereka akan semakin berkelahi dan gigitannya akan semakin kuat ya teman-teman apabila mendengar kita berteriak. Pada saat melihat anjing berkelahi, maka kita akan refleks untuk menarik kalungnya. Apabila anjing memakai kalung, kita akan refleks untuk menarik kalungnya. Itu sangat tidak dianjurkan ya teman-teman. Karena apabila kita menarik kalungnya itu, maka dikhawatirkan maka luka yang diderita anjing akan semakin lebar, luka robek akan semakin lebar, dan juga kita akan dikhawatirkan teman-teman, ini yang sangat ditakutkan, kita akan diserang oleh anjing yang kita ditarik kalungnya tersebut. Walaupun itu anjing kita sendiri, dia pada saat mereka berkelahi, mereka tidak bisa mengenali kita sebagai tuannya, maka kita akan diserang oleh anjing yang kita tarik itu, karena dianggap kita telah ikut menyerang mereka dan membela lawannya tersebut. Sangat ditakutkan ya teman-teman. Kalau kita memisahkan anjing berkelahi, jangan dengan tangan kosong. Usahakan kita mengambil benda-benda yang ada sekitar kita untuk melindungi diri kita dan menjaga jarak dengan anjing yang berkelahi. Apabila kita memisahkan mereka dengan tangan kosong, maka dikhawatirkan akan mencederai atau melukai diri kita sendiri. Usahakan menjaga jarak, jangan terlalu dekat dengan anjing yang berkelahi. Apabila kita terlalu dekat dengan anjing yang berkelahi, maka kita dikhawatirkan akan terkena juga cedera karena gigitan ataupun cakaran mereka. Fokus pada anjing yang agresif. Kita misalkan anjing yang berkelahi, kita pusatkan perhatian kita pada anjing yang agresif tersebut ya. Siram dengan menggunakan gayung ataupun air dari selang bagian mata maupun hidung dari anjing yang berkelahi. Apabila menggunakan selang dengan tekanan yang agak kuat ya teman-teman. Sayangnya melerai anjing dengan cara disiram ini hanya berlaku untuk anjing-anjing sporty ataupun anjing toy. Anjing sporty sini biasanya adalah anjing yang banyak memerlukan aktivitas di luar rumah, dan juga anjing ini banyak digunakan untuk menemani para pemburu. Sedangkan anjing toy ini adalah termasuk di dalamnya adalah Shih Tzu, Pomerian maupun anjing poodle. Di luar jenis anjing sporty dan anjing poodle, melerai mereka dengan cara disiram ini banyaknya tidak begitu berhasil ya teman-teman. Anjing yang lebih besar secara seperti ini sepertinya kurang berhasil. Misalnya untuk anjing-anjing penjaga, yaitu seperti anjing lokal, ada juga teman-teman anjing lokal yang besar ya teman-teman, maupun anjing-anjing yang memang dikhususkan untuk menjaga seperti German Shepherd maupun anjing-anjing jenis ras besar lainnya, maka cara disiram ini tidak berpengaruh bagi mereka. Cara yang ampuh untuk membuat mereka berhenti berkelahi adalah dengan cara dipanaskan bagian hidungnya. Ingat ya teman-teman, dipanaskan bukan dibakar ya teman-teman, dengan menggunakan korek api gas. Nah, kita panaskan dengan jarak tertentu. Maka apabila mereka merasa hidung mereka panas, maka mereka akan berhenti untuk berkelahi. Saya baca di sebuah artikel di internet bahwa orang-orang di suatu daerah di India tuh kebingungan ya teman-teman tentang 2 ekor pitbull yang bertarung sengit di pinggir jalan. Nah, mereka bukan tidak berusaha untuk memisahkan atau melerai kedua pitbull tersebut berkelahi. Mereka menyiram, mereka memukul agar si pitbull tersebut berhenti berkelahi, tapi tetap saja si pitbull tetap berkelahi. Nah, ini sesuai teman-teman. Pitbull dan jenis-jenis anjing petarung lainnya itu adalah anjing yang bisa dikatakan tahan sakit ya. Mereka memang dididik oleh orang-orang yang saya katakan tersebut sebelumnya, bahwa mereka dididik oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab untuk bertarung. Maka rasa sakit yang mereka dapatkan tersebut
tidak dirasakan mereka. Walaupun badan mereka penuh dengan luka-luka, mereka tetap bertarung karena mereka tahan sakit ya teman-teman. Nah, satu cara yang dipercaya untuk melerai pitbull bertarung adalah dengan mengganjal mulut mereka dengan sticknya, dengan stick. Apabila ada stick, berusaha kita dekati si pitbull dan berusaha untuk mengganjal mulutnya dengan stick, maka dipercaya mereka akan berhenti untuk berkelahi. Ya, memang perlu keberanian ekstra juga ya teman-teman untuk menghadapi pertarungan pitbull seperti ini. Pertolongan pertama yang bisa kita lakukan pada anjing kita setelah mereka berkelahi sebelum dibawa ke dokter hewan adalah bersihkan luka yang diderita oleh anjing kita dengan menggunakan alkohol 70% ataupun dengan menggunakan antiseptik. Gunanya adalah untuk membersihkan luka dan mencegah dari kuman dan infeksi. Nah, setelah luka bersih, maka taburi luka tersebut dengan menggunakan bubuk PK yang bisa dibeli di apotek ataupun dengan menggunakan enbatik. Kalau saya pribadi biasanya saya menggunakan enbatik, terbukti cukup cepat ya teman-teman untuk menutup dan menyembuhkan luka. Nah, apabila dari luka hasil berkelahi tersebut menimbulkan bengkak, teman-teman bisa mengolesi tempat yang bengkak, daerah yang bengkak dengan menggunakan salep trombopop, bisa dibeli di apotek juga, ataupun gentamisin sulfat bisa dibeli apotek. Harga juga cukup murah ya teman-teman. Kita oleskan pada bagian tubuh si anjing yang mengalami bengkak. Yang keempat ya teman-teman, kita berikan antibiotik. Antibiotiknya ketentuannya adalah untuk anjing-anjing kecil kita memberikan antibiotik 250 miligram maksud saya untuk anjing-anjing kecil pada saat pagi dan sore. Dan untuk anjing-anjing yang besar, maksudnya besar badannya teman-teman, berat badannya bukan umurnya, kita berikan anjing itu dengan antibiotik 500 miligram pada pagi dan sore. Nah, juga penting ya teman-teman, tetap penting untuk berkonsultasi dengan dokter hewan untuk keamanan teman-teman, untuk kita merasa lebih yakin. Lalu bagaimana untuk menekan keinginan anjing untuk berkelahi, kecenderungan anjing untuk berkelahi? Yang pertama, apabila kita sering membawa anjing jalan-jalan, usahakan untuk menjaga jarak anjing kita dengan anjing lain. Ya, apalagi kalau mereka baru pertama kali bertemu gitu teman-teman, kita usahakan jaga jarak dengan anjing lain. Walaupun kata orang-orang, oh nggak apa-apa kok, anjingnya baik kok, ini anjingnya ramah. Nah, kita tetap jaga jarak, bukannya apa-apa ya teman-teman. Ini adalah dalam usaha untuk menekan kecenderungan si anjing kita maupun anjing lawan untuk berkelahi. Yang kedua adalah sering-sering ya teman-teman, sering-sering anjing kita diajak jalan-jalan, diajak bertemu anjing lain, ataupun diajak bertemu dengan orang lain. Anjing yang kurang bersosialisasi, yang dikurung seharian ataupun diikat seharian, dia akan stres dan kecenderungan untuk berkelahi itu lebih besar dibanding anjing yang sering bersosialisasi. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menekan kecenderungan anjing untuk berkelahi adalah usahakan anjing kalian itu disteril. Apabila disteril, maka anjing akan lebih kalem, badan akan lebih sehat, dan tentu dia akan lebih jarang atau tidak punya keinginan untuk berkelahi. Demikian teman-teman video kali ini tentang sharing info saya tentang bagaimana sih cara untuk menangani atau mencegah anjing itu berkelahi. Tindakan P3K yang dapat kita ambil untuk menangani anjing setelah mereka berkelahi, dan juga untuk cara-cara untuk meminimalisir keinginan mereka untuk berkelahi. Semoga info ini dapat berguna bagi teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat semakin berkembang, agar saya lebih semangat lagi untuk upload video-video baru. Dan jangan lupa juga untuk
menyalakan lonceng notifikasinya. Jadi apabila saya ada upload video baru tentang perawatan kucing dan anjing, teman-teman lain mengetahui pertama kali. Dan jangan lupa juga teman-teman minta share teman dan like-nya teman-teman ke media sosial milik teman-teman. Apabila teman-teman merasa video saya ini ada gunanya dan menjawab pertanyaan teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga untuk komen apabila teman-teman ada kritikan terhadap video ini, ada saran maupun ada semacam sharing info ya teman-teman tentang pengalaman teman-teman dalam merawat atau menangani anjing yang berkelahi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam, terima kasih sudah menonton.